Oke, sekarang kita mau mulai ibadah kita hari ini. Adik-adik, kita ambil sikap doa ya. Kita mau nyanyi lagu Selamat Pagi Bapa. Tahu kan? Oke, kalau gitu sekarang karena mau mulai, tadi mic-nya di mute ya. Nanti kita adik-adik nyanyinya di tempat adik-adik. Nanti biar sambil didengerin suara Kak Sarma. Oke? Oke, kita nyanyi. Oke, sebentar. Bunda, boleh sharing untuk lirik? Bunda? Oke. Adik-adik sudah hafal ya lagunya Selamat Pagi Bapak? Kalau yang sudah hafal, boleh tidak perlu lihat di layar. Kita sambil sikap doa ya. Kita mulai pada kita. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Kudus, terima kasih. Kita mengatakan selamat pagi Bapak. Kita berterima kasih karena Tuhan Yesus baik dan hidup kita. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam ku memuji, ku bersyukur, pagi sekali lagi selamat pagi. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Terima
kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami semua datang di hadapan-Mu. Tuhan Yesus, kami mau sekolah minggu hari ini online Tuhan. Biarlah sekolah minggu kami boleh menyenangkan hati Tuhan, boleh buat Tuhan Yesus senang. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini kami boleh bangun, boleh sehat, boleh ditemani mama papa atau kakak adik bareng-bareng untuk belajar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami letakkan ibadah ini di dalam tangan Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami buka ibadah ini. Haleluya. Amin. Oke. Adik-adik. Oh iya, hari ini tanggal berapa? Amin, amin. Puji Tuhan. 16 Agustus 2020. Ada yang suara. Kalau bersuara, di-mute dulu ya. Asarma dulu yang ngomong. Karena biar teman-temannya yang lain juga tidak terganggu. Oke? Nah, adik-adik, hari ini tanggal 16 Agustus. Oh, besok 17 Agustus ya. Besok itu berarti hari apa? Hari ulang tahun bangsa kita, bangsa Indonesia. Nah, besok bangsa kita ulang tahun yang ke-75. Wah, gak berasa ya. Bangsa Indonesia sudah merdeka, sudah 75 tahun. Nah, karena kita... Ada lomba enggak, Kak? Lomba di sekolah minggu. Lombanya nanti, tunggu ya. Acara hari ini ada apa ya? Oke, kita mau nyanyi lagu. Kan kita ulang tahunnya merdekanya itu 17 Agustus 1945. Jadi kita mau nyanyi lagu ini ya. Coba kita nyanyi 17 Agustus tahun 1945 atau judulnya Hari Merdeka. Nih, kita nyanyi lagu ya. Oh, kita taruh tangan di dada. Mati kan? Oke, sebentar lagi. Siap. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, tahun merdeka tetap merdeka, selama hayat masih kita budaya. Ulang lagi, aku nyanyinya lambat. Tetap sedia mempertahankan Indonesia. Tetap sedia membangun negara kita. Baik kedua ya, siap-siap. 17 Agustus lagi. Siap-siap, 17 Agustus. Maka terbalik. Yuk, nyanyi. Siap-siap. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, merdeka, selama hidupnya kembali. Tetap sedia Nah, sudah tahu kan? Kita nyanyi lagi ya. Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita.
hari merdeka, bersama bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, bangga merdeka, tetap merdeka, suara air masih di panggung dada. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Nah, sekarang sepertinya kita mau lihat games. Wah, ada games apa ya? Games apa nih kali ini? Apa ya? Oh, games, kita mau ke Kak Rini. Mana Kak Rini ya? Kak Rini. Hai Kak Rini. Kak Rini mana ya? Kak Rini mana ya? Hai. Ah, itu dia. Ah, mau main apa ini Kak Rini? Pasti seru ya? Wah, seru banget kayaknya. Oke, kita siap bermain. Hari ini akan ada 2 permainan. Ada hadiahnya. Karena ini dalam rangka 17-an, tapi akan dibagi menjadi 2. Yang pertama, yang mau Karini ajak main, yang boleh buka mic hanya kelas kecil. Kelas Joy dan Hope. Joy Hope digabung ya. Jadi yang TK, yang belum sekolah, sampai yang SD kelas 2, boleh dibuka mic-nya. Selain itu, harus di-mute dulu. Sudah? Joy, kelas Joy Hope boleh dibuka mic-nya. Deng 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 deng. Oke, kelas Joy Hope kalau siap bermain boleh teriak sekenceng-kencengnya merdeka. 1, belum. 1, 2, 3. Lemes banget. Kencang suaranya. Sekali lagi, kelas kecil, Joy Hope. Teriak merdeka sekencang-kencangnya. 1, 2, 3. Merdeka! Mantap. Udah siap main? Mau Ya. hadiahnya? Mau. Mau. Ada 3 pertanyaan. Ini bukan pertanyaan. Jadi adik-adik boleh berdiri dulu. Ini nggak boleh dulu karena kalian akan lari dulu baru balik lagi ke sini. Jadi kelas kecil Joy Hope, kalian akan mencari benda yang ada di dalam rumah, pasti nggak keluar rumah. Boleh dibantu sama mama papa untuk kelas Joy sama Hope. Jadi kalau mau cari, karena nanti yang tahu bendanya siapa tahu mama papa. Yang paling cepat udah dapet bendanya, langsung tunjukin ke kamera, terus sebut nama kamu misalnya. Contoh ya. Contoh misalnya Quina udah dapat bendanya duluan. Quina langsung sebut, Quina merdeka. Baru langsung kasih lihat ke kamera. Nanti Karini cek bendanya benar apa enggak. Yang paling cepat, yang paling duluan, itu yang jadi pemenang. Oke. Kakak-kakak boleh dibantu nanti lihat yang tercepat siapa ya kak? Siap? Sachi udah berdiri. Benda yang pertama. Ditebak ya. Benda ini digunakan untuk belanja semua kebutuhan sehari-hari. Buat beli roti, buat beli pulsa, buat beli gorengan, buat beli coklat, dan lain-lainnya. Benda apa itu? Silakan cari bendanya. 1, 2, 3. Ambil. Joy, ambil. Ambil. Darren merdeka. Siapa tadi duluan? Siapa tadi? Sachi duluan ya? Yeay. Quina. Yang duluan Sachi apa Quina, Kak? Darren. Tunggu. Kakak-kakak juri yang duluan siapa tadi, Kak? Wah, mungkin ini percobaan Kak. Coba sekali lagi. Ulang lagi, ulang. Ya, udah kelihatan ini. Tidak kelihatan. Kita coba lagi ya. Tadi percobaan ya, trial. Kak, ya. Oke, tadi latihan. Itu tadi latihan ya adik-adik. Ya, latihan. Berikutnya. Karini aku nggak spot ya. Aku biar bisa lihat di layar ya. Oh ya, boleh. Oke. Sekali lagi ulang. Siap-siap. Siap-siap ya. Oh, Quina udah berdiri. Oke, pertanyaan berikutnya. Benda ini menjadi
pelega ketika kita merasa haus dan kekeringan tenggorokan. Cari bendanya dalam hitungan 3, 1, 2, 3. Ya. Siapa duluan, Kak? Saci. Kuina. Saci. Kuina. Merdeka, Fania. Saci. Gimana ya? Saci, yang Siapa kasih lihat duluan, gelasnya Kak? langsung, Saci. Oh, Saci. Oke, Duluan Saci gelasnya. nomor 1. Karini catat dulu. Tepuk tangan buat Saci. Benda yang kedua. Bentar. Yang udah menang nggak ikutan lagi, Pak? Yang udah menang nggak ikutan lagi. Boleh ikutan lagi nggak apa-apa. Ini ngumpulin skor. Oke. Benda yang kedua. Kamu dengerin. Pertanyaannya cuma 2. Jadi Karini cuma, kalau Saci menang lagi berarti hadiahnya cuma buat Saci doang ya. Kalau ada orang yang berbeda berarti buat 2 orang. Pertanyaan yang kedua, benda yang kedua, apakah itu? Ini gampang. Benda ini berisi semua kata-kata firman Tuhan, perkataan Tuhan Yesus buat kita semua. Cari bendanya. 1, 2, 3. Ayo. Sharon. Sharon. Hari ini sudah dapat 2 pemenang. Pemenangnya berarti adalah juara 1 Saci, juara 2-nya Sharon, tapi hadiahnya sama. Juaranya Saci dan Sharon. Selamat Saci dan Sharon. Sekarang untuk kelas besar. Kelas besar lebih susah. Jangan tenang-tenang dulu. Oke. Mulai, Kak. Kelas besar harus mencari benda, tapi harus dengerin ya. Biasanya Karini pakai hitungan matematika. Kali ini karena kita Zoom, enggak. Jadi Karini akan sebutin nama kitabnya apa, pasal keberapa, ayat keberapa, kata-kata keberapa. Ya, sebelum dimulai semua siapin Alkitabnya dulu. Cepat. Kita harus pegang Alkitab. Alkitab disiapin. Ayo. Kita mulai. Soal pertama. Perjanjian Lama. Kitab Kejadian. Pasal ketiga, ayat ke-7, kata ke-15. Kitab Kejadian, pasal ketiga, ayat ke-7, kata ke-15. Kitab Kejadian, pasal ketiga, ayat ke-7, kata ke-15. Kali ini nggak perlu disebut namanya. Ambil bendanya. Kali ini nggak perlu disebut nama bendanya. Ambil bendanya. Cari dan tunjukkan kamera. Kitab Kejadian, pasal ketiga, ayat ke-7. Siapa pertama, Kak? Daun. Bendanya belum kelihatan, Karini. Siapa yang pertama menunjukkan, Kak? Belum Belum ada. Belum ada yang nunjukin. Cari. Kalau ada di luar, ambil di pekarangan rumah boleh. Kata ini tungguin secepatnya. Dedang. Kitab Kejadian pasal ketiga ayat ke-7 kata ke-15. Merdeka, Kak. Kamu merdeka. Siapa? Daniel duluan ya? Oh, Daniel. Iya. Daniel. Oke. Daniel kelas apa, Kak? Faith. Daniel Faith. Oke. Soal berikutnya. Ya. Kitab Kejadian pasal ke-1 ayat ke-6 kata ke-8. Kitab Kejadian pasal ke-1 ayat ke-6 kata ke-8. Ding mana bendanya? Ding. Karini nggak perlu disebut. Ambil bendanya, nggak usah disebut-sebut. Bendanya ambil aja. Ya, Semi Andreas. duluan. Semi apa Andreas? Daniel. Semi duluan tadi, Kak. Semi duluan tapi nggak nyebut merdeka. Yang nyebut merdeka siapa, Bun? Daniel. Daniel. Daniel lagi.
Daniel lagi. Ingat ya, kalau mau jawab, sebut Merdeka, Daniel, dan tunjukin benda. Jadi jangan cuma nunjukin bendanya doang. Ya, Merdeka, Daniel, tunjukin benda. Merdeka, Michael, tunjukin bendanya gitu. Oke, berikutnya, tenang, masih banyak soalnya. Kitab Mazmur, pasal ketiga, ayat ke-7, kata ke-16. Kitab Mazmur pasal 3 ayat 7 kata ke-16. Kitab Mazmur pasal ketiga ayat ke-7 kata ke-16. Daniel kak, Daniel. Daniel merdeka. Yeay, Daniel lagi. Daniel lagi. Daniel lagi. Daniel luar biasa loh kalau lagi games loh. Ini yang lain kemana? Coba Daniel bagi-bagi hadiahnya. Dah, tarik nafas dulu, tarik nafas. Berikutnya, hari ini masih punya 2 soal lagi. Ini gampang, ini gampang. Siap ya. Kitab Lukas, pasal ketiga, ayat ke-11, kata ke-6. Kitab Lukas, pasal ketiga, ayat ke-11, kata ke-16. Nah, itu. Pasal ketiga, ayat ke-11, kata ke-16. Rafif, apa, Rafif? Baju. Mana tunjukin bendanya? Oh iya, benar. Ya. Rafif kelas love ya, Bun? Oh, Fit. Naik, Pet. Soal terakhir, paling gampang. Ini kalau ada satu lagi orang, berarti ada 3 orang nih. Kalau enggak cuma Rafif sama Daniel. Ya, ini soal terakhir. Kitab Markus, pasal ke-7, ayat ke-3. Kata ke-24. Markus pasal ke-7 ayat ke-3 kata ke-24. Markus pasal 7 ayat 3 kata ke-24. Markus pasal 7 ayat ke-3 kata ke-24. Apakah itu? Ayo tunjukkan ke kamera. Kata keberapa kak? Kata keberapa Kata kak? ke-24. Rafif merdeka, Rafif merdeka. Mana Rafif pendanya? Oh, nggak kelihatan di kamera. Tangan kak. Hah? Bukan. Nenek kak, nenek. Bukan. Nenek. Salah. Hari ini. Nenek. Bentar. Markus 7. Kali ini salah kayaknya. Nenek kak, nenek. Kalau nggak punya nenek gimana kak? Kalau nggak punya nenek gimana kak? Bukan. Ulang. Nenek kak, nenek. Kata keberapa, Kak? Katanya Kak, bentar. 24 memang nenek kak. Katanya ganti ayat yang sama. Kata ke-14. Kalau kata ulang dihitung satu kata ya. Kata ke-14. Bapak Rafif. Mana? Dari merdeka. Oh, Apa bendanya? tangan kak. Dan yang merdeka tangan. Tunggu Rafif apa Rafif. Apa Rafif? Makanan atau roti kak? Makanan. Hah? Bukan. Kata Dan yang merdeka. Kata ke-14. Tangan. Apa Daniel? Iya, betul. Daniel.
Daniel giliran games loh. Oke, yang games tadi karena ini kelas besar, berarti juara satunya Daniel, juara duanya Raffi. Karena ini kelas besar, jadi juara 1-2 nanti hadiahnya Karini bedain ya. Sekian gamesnya Kak, terima kasih. Thank you, Karini. Ini pelajaran, besok cari baca Alkitab yang rajin tuh nyari pasal pada susah kan nyari kitab kan. Seru banget ya Karini ya. Seru banget. Wah, kakak aja sampai girang-girang di sini. Tadi Kak Rini sampai salah ya, moyang. Ini gimana ya? Oke. Nah, selamat ya bagi pemenang, baik kelas kecil maupun kelas besar. Tunggu hadiahnya dari The Thumbs Kids. Oke. Sekarang kita mau nyanyi lagi nih. Nyanyi biar semangat. Kita nyanyi lagu Roti dan Mentega ya. Kalau berdua sama kakaknya atau sama adik kita bisa gerakan. Kalau sendiri ya joget-joget aja ya di ini layarnya. Oke? Oke. Ini adalah tetap setia membela negara. Oke, terima kasih Bunda. Ayo kita bernyanyi Roti dan Mentega. Joget dong. Kalau yang pakai laptop bisa jauh-jauh gerakan badannya. Enak mau joget ya, adik-adiknya? Tunjuk kakak tadi. Tepuk tangan dong untuk Tuhan Yesus. Keren. Jadi, kalau di rumah ada kakak atau ada adik, kita nggak boleh berantem ya. Kita itu harus akrab, kenal. Harus baik, harus temenan. Boleh berantem anak Tuhan. Kita harus peduli sama kakak, karena Kak Sarma punya kakak namanya Kak Marini, atau sama mama, sama papa, juga sama teman-teman. Nah, sekarang kan mungkin nggak bisa ya bareng teman-teman, tapi nggak apa-apa. Nanti ketika di sekolah, kalau punya teman-teman, berarti nggak boleh berantem sama temannya, harus peduli. Oke?
Sekarang kita mau dengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bunda. Kita berdoa dulu ya adik-adik ya. Ayo kita berdoa, ambil sikap doanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih tadi kamu sudah nyanyi, sudah main games juga. Nah, sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bunda Christine. Tuhan Yesus, ajar kami untuk boleh fokus mendengarkan firman Tuhan. Cerita hari ini tentang kepedulian. Apa itu peduli ya Tuhan Yesus? Kami mau belajar ya dari Bunda Christine. Kiranya kami boleh mengerti tentang arti peduli, tentang arti mengasihi, dan boleh jadi anak Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Haleluya, amin. Oke, kita panggil Bunda yuk. Bunda Christine. Halo, Bunda Christine. Terima Halo Bunda kasih, Christine. Kak Sarma. Ya, selamat bercerita. Terima kasih. Adik-adik, sambil ambil Alkitabnya, udah ada di sebelahnya belum? Alkitabnya diambil, siapkan, dibuka dari 2 Samuel. Coba dibuka Alkitabnya dari 2 Samuel. Sudah dibuka Alkitabnya? Kita lihat ya. Ya udah, Alkitabnya dibuka dulu deh. Udah? Sekarang kakak mau tanya nih. Kalau kalian mau membuktikan bahwa kalian sungguh mengasihi Tuhan Yesus, sungguh mengasihi pencipta kita, dibuktikannya dengan apa ya? Kalian kan mau bilang, aku sayang Tuhan Yesus, aku sungguh-sungguh anak Tuhan Yesus, aku benar-benar anak orang percaya, aku orang Kristen, dibuktiinnya dengan apa ya? Ada yang tahu? Jadi anak yang baik. Jadi anak yang baik, ya boleh. Coba kita lihat ya. Ini kan tadi kita mau lihat 2 Samuel, udah dibuka? Dikasih tanda dulu, dikasih pita. Di Alkitabnya dikasih pita dulu. 2 Samuel 9. Samuel di perjanjian apa ya? Perjanjian lama ya. Oke. Samuel 9 ayat 1 sampai 3. Dikasih pita dulu. Nanti kita lihat di layar ceritanya tentang apa. Oke? Dapat ya? Panas. Di mute. Nanti kalau nggak di mute, rame sendiri di layarnya. Oke? Kita lihat bukti kasih kita kepada Tuhan Yesus ditunjukkan dengan, ini ada gambar anak pegangan temennya tuh kayak tadi seperti roti dan mentega. Ya kan? Dengan peduli. Ini cerita apa nih? Kita dengerin ceritanya ya. Jadi, waktu itu Israel itu kerajaan yang paling besar dan kuat. Ya kan? Zaman itu Israel kerajaan yang paling besar dan kuat. Lihat istana rajanya dijaga penjaga begitu banyaknya. Raja Daud pemimpin kerajaan Israel. Sebelum Raja Daud, ada raja-raja sebelumnya, ingat ya. Sebelum Daud, si gembala yang polos, yang kecil tapi jagoan, dia sebelumnya raja bangsa Israel itu bukan Daud.
ya. Lalu Daud masih ingat sebelum dia jadi raja, rajanya yang sebelumnya namanya Saul. Walaupun waktu itu ceritanya ada yang ingat nggak? Saul itu walaupun jahat, tapi Daud masih menghormatinya. Daud sangat menghormati Saul. Dia nggak pernah lupa, walaupun Saul pernah mau jahatin dia, tapi Daud nggak dendam. Daud nggak simpan dendam. Daud malah ingat. Lalu dia juga ingat, terutama sahabatnya dia. Sahabatnya dia waktu kecil namanya Yonatan. Siapa sih Yonatan itu? Yonatan itu baik banget sama Daud. Yonatan itu anaknya Saul ya. Lalu Daud ingat. Walaupun mereka berdua udah nggak ada, Saul udah nggak ada, Yonatan juga udah nggak ada, karena mereka kalah perang. Mereka kalah perang, terluka dalam perang, dan akhirnya meninggal. Jadi Daud ingat kebaikannya Saul, apalagi kebaikannya Yonatan. Lalu Daud ingin membalas kebaikannya Yonatan, terutama sebagai sahabatnya dia yang dia dekat dari dia masih kecil. Lalu Daud cari tahu, ada nggak sih kemungkinannya Yonatan masih punya anak yang masih hidup. Jadi Daud panggil orang, suruh cari, coba tolong cari, kata Raja Daud. Ada nggak sih anaknya Yonatan, sahabatku yang dulu? Lalu datang ini Ziba. Ziba ini hambanya Saul, pembantunya Saul yang dulu. Dan dia bilang, Tuanku Raja, ada anak Yonatan yang masih hidup. Ini Ziba bilang ya. Siapa Ziba ini? Hambanya Saul ya. Dia datang ke istana, dia bilang ada anaknya Saul yang masih, anaknya Yonatan yang masih hidup, Tuanku. Wow, kata Raja Daud. Boleh, tolong dong, tolong cari tahu siapa namanya, di mana tinggalnya anak Yonatan itu kalau memang masih hidup. Coba kasih tahu aku, kata Raja Daud. Lalu dicari sampai diketemukan bahwa Yonatan punya anak. Namanya Mephiboset. Siapa namanya? Mephiboset. Ini anaknya Yonatan. Dibilang Yonatan itu punya kekurangan karena kakinya cacat. Dia pincang, jadi dia harus diangkat. Ditanduk ini ya, diangkat nih, nggak bisa jalan dia. Digotong. Lalu apa yang terjadi? Mephiboset takut. Aduh, jangan-jangan aku dipanggil Raja Daud, aku mau dihukum. Karena aku cucunya Saul. Karena Saul pernah jahat sama Raja Daud. Mephiboset awalnya pikirnya begitu. Terus, emang apa yang terjadi? Daud bilang, Mephiboset jangan takut. Karena aku mengasihimu. Ayahmu, Yonatan itu sahabat aku. Jadi aku nggak mungkin berbuat jahat sama kamu. Aku nggak mungkin menghukum kamu, kata Raja Daud. Raja Daud malah bilang gini, dulu kakek kamu itu, Saul, mempunyai ladang yang meluas. Ini, kukembalikan lagi kepadamu. Tanah ladang milik Saul yang luas ini, yang terbentang luas ini, kuberikan kepadamu ya, Mephiboset, kata Raja Daud. Terus, selain itu, kamu tinggal bersama aku sekarang. Kamu bareng-bareng
kerajaanku, makan bareng sama aku, Mephiboset. Jadi kamu nggak usah khawatir. Kita sama-sama sekarang karena aku sayang kamu. Kamu tinggal di kerajaan. Lihat, dia duduk di meja yang sama, dikasih makan yang sama sama Raja Daud. Wow, luar biasa Raja Daud ya. Dia tidak pernah menyimpan dendam kepada siapapun. Walaupun kakeknya pernah salah, walaupun kakeknya pernah jahat, kakeknya Mephiboset maksudnya, tapi dia tidak dendam. Karena dia tahu anaknya Raja Saul, Yonatan itu sahabatnya dia juga. Dia percaya bahwa anaknya Yonatan juga pasti orang yang baik. Jadi Mephiboset sekarang punya tempat khusus di kerajaan bersama dengan Raja Daud. Raja Daud peduli banget, Raja Daud sayang banget sama anak temennya, anak sahabatnya yaitu Mephiboset. Lihat, Raja Daud itu murah hati kepada kakeknya Mephiboset bernama Saul, ayahnya Mephiboset namanya Yonatan, dan sekarang Mephiboset pun menjadi orang yang ia kasihi. Wow, Raja Daud kasih contoh yang luar biasa bahwa kalau kita sungguh-sungguh anak Allah yang baik, kalau kita sungguh-sungguh orang Kristen yang benar, kita peduli, kita selalu ingat teman-teman kita seperti lagu yang tadi ya, seperti mentega dengan roti, seperti teman-teman yang kita ada di sekeliling kita itu ya memang harus kita selalu jadi teman sahabat kita. Sekarang kakak mau tanya, tunggu sebentar. Daud, apa yang Daud lakukan? Daud? Apa yang Daud lakukan? Peduli dengan Mephiboset. Ya. Lalu sekarang kita tiba saatnya untuk kuis. Siap-siap nih. Kalau yang dengerin dari tadi bisa jawab. Deng-deng, siap-siap semua kelas boleh lihat layarnya. Pertanyaannya ada 4. Ini kayaknya gampang deh. Kelas Joy Hope kayaknya bisa deh. Siapakah Mephiboset? Cucunya Saul. Siapa? Tadi udah ada yang jawab ya? Anaknya Yonatan, sahabat Daud. Anak Yonatan, sahabat Daud, betul. Cucunya Saul, betul juga. Siapa lagi? Udah, stop. Siapakah hamba yang menjaga Mephiboset? Hambanya Saul yang jaga Mephiboset itu tadi siapa ya? Ada hamba yang bilang ada anaknya Yonatan. Ziba, betul. Siapa tuh tadi jawab? Saya. Oke, good, very good. Sekarang pertanyaan berikutnya. Ini kelas besar mungkin. Apa sih yang dilakukan Daud kepada Mephiboset? Peduli, Kak. Peduli. Apa yang dilakukannya? Memberikan Mephiboset tempat khusus untuknya, Kak. Ya, apa yang dikasih tempat khususnya? Seperti ini tanah luas. Lalu ladang juga. Saul, Ya, lalu yang paling hebat yang terakhirnya? Hidup di kerajaan. Iya, dia boleh tinggal bareng ya sama Raja Daud. Wah, betul nih. Apa saja yang Mephiboset terima dari Raja Daud? Ya tadi. Makanan. Ladang yang luas, semua ladannya punya Saul.
lalu tinggal di makanan. kerajaan. Tuh, kalau orang yang baik itu peduli, sahabat-sahabatnya pun bisa merasakan kebaikannya. Ya kan? Kalau kalian, coba sekarang kakak mau tanya nih. Tanya sama siapa ya? Sama Darren. Darren peduli nggak sama adiknya di rumah? Peduli. Kalau adiknya, aduh kak, aku nggak bisa deh nih pakai bajunya, pakai celananya, aku nggak bisa, tolongin dong. Ditolongin nggak ya? Enggak. Atau cuman, kamu gangguin kakak, pakai sendiri, aku nggak mau. Oh, tolongin. Siapa lagi nih kelas besar yang udah punya adik? Siapa ya? Daniel. Daniel kan punya adik masih baby nih. Kalau mama bilang, Daniel, tolongin mama. Mama mau kerja dulu sebentar jagain adik. Peduli nggak ya? Saya. Peduli nggak? Peduli, Kak. Oh, peduli. Oke deh, betul. Kalau sama adik pasti peduli. Ini yang agak susah nih ya. Kalau sama temen, sama orang yang nggak serumah, sama orang yang nggak kenal. Kayak sekarang di masa COVID gini banyak saudara kita yang kesusahan. Tiba-tiba yang tadinya ayahnya punya kerja, nggak punya kerja, anaknya juga nggak bisa makan. Kira-kira kalian ada kepeduliannya nggak? Bantuin kirim makanan, bantuin masakin, bikin makanan terus dikirim ke rumahnya. Ada yang udah lakukan? Aku pernah. Siapa yang pernah? Aku, Kak. Oh ya, good. Gimana caranya? Boleh cerita? Gimana? Pemulung. Pemulungnya dikasih apa? Karena Dikasih makanan. Wow, luar biasa. Sharon ya? Ya, good. Itu namanya peduli. Kalau peduli itu nggak lihat-lihat. Kalau adik kita di rumah udah pasti dong kita sayang ya. Tapi kalau orang di luar sana yang kita belum tentu kenal, kita nggak tahu, terus kita tolong, wah, itu seperti contoh Tuhan Yesus. Yang Tuhan Yesus ajarkan, yang Tuhan mau kita lakukan, ya. Jadi hari ini ingat-ingat ini. Coba kita lihat, kita baca bareng-bareng. Kita baca bareng-bareng. Karena itu, selagi masih ada kesempatan bagi kita, selagi masih ada kesempatan nih, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Semua orang, di sini tulisnya ya. Bukan hanya orang di rumah aja, bukan hanya saudara kita, tetapi semua orang. Tapi di sini juga ditulis, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Iya, seiman tuh maksudnya saudara kita, ya kan? Kita duluan boleh, kita tolong dulu. Kalau saudara di rumah udah kita tolong, saudara-saudara keluarga besar kita tolong, kita juga harus tolong orang lain yang memang belum tentu kita kenal, nggak apa-apa. Kita berbuat baik kepada semua orang. Kita kan hari ini juga merayakan 75 tahun Indonesia merdeka. Itu pun karena perjuangan para pahlawan kita yang peduli sama kemerdekaan. Sama kita harus lepas dari penjajahan. Makanya pejuang itu tuh melakukan semua usahanya karena kepeduliannya kepada bangsa tercinta, ya. Jadi cerita hari ini kita ingat-ingat ya, bahwa peduli itu kita lakukan setiap hari. Tidak nunggu hari kemerdekaan aja, atau tidak nunggu kalau lagi COVID atau lagi masa pandemi. Enggak, peduli itu dilakukan setiap hari. Gitu ya adik-adik. Ceritanya telah berakhir. Sekarang kakak kembalikan lagi ke Kak Sarma. Kita belajar tentang Daud dan Mephiboset. Nah,
itu bagaimana kita belajar dari tokoh kalau Daud ini, Bapak Daud, dia peduli dengan Mephiboset, anak dari temannya, yaitu Jonathan ya. Oke adik-adik, sekarang kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Yang akan menutup kita di dalam doa adalah Kakak Sandra. Silakan Kak Sandra. Oke, adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan sharing firman hari ini, Tuhan. Kami mau belajar untuk peduli terhadap sesama kami dengan cara kami mau berbuat hal yang baik kepada sesama kami, Tuhan. Tuhan, ajar kami terus untuk selalu menyenangkan hati-Mu setiap hari. Dan sebentar kami akan berpisah kembali, Tuhan. Kiranya Engkau mau memberkati juga setiap pekerjaan yang kami lakukan, agar apapun yang kami lakukan, semua kami lakukan hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Berkati juga akan persembahan yang kami berikan hingga layak untuk memperbesar kerajaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Adik-adik, ibadah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Sudah boleh live ya? Bunda ya? Foto dulu sekali deh, sekali. Foto dulu. Merdeka. Gini ya tangannya ya. Coba, Merdeka. Ya, Tangannya. 1. Senyum. Tunggu. Ini ada Daniel keluar tadi. Dia join dulu. Ayo, kita sini kan. Bentar. Tadi ada yang keluar, di admit dulu. Jangan keluar dulu sebentar, foto dulu ya. Merdeka tangannya. Tangan kanan. Tangannya, ya. 1, ini deh. 1, 2, 3. Merdeka. Lagi. 1, 2, 3. Ya, oke. Oke. Selamat Republik Indonesia. Selamat ulang tahun Indonesia. Nanti yang menang lomba hadiahnya akan dikirim ya. Bye-bye. Tuhan berkati. Bye-bye, Quina. Quina Kisbayo. Bye-bye, Quina. Sharon, Quina, Sachi. Bye-bye, Brandon dan Darren.